Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Sebuah kepercayaan dari Tuhan, saya ada di GPI Goshen Blessing untuk ibadah dari terbit matahari sampai terbenamnya. Coba bayangkan ya, karena dari pagi sampai sore nanti. Terima kasih Pastor Lukas Suprayitno untuk kepercayaannya, Ibu dengan semua diaken yang ada. Nah yang belum kenal, saya punya nama Rubin Ong. Kenapa Ong? Urusan papa saya. Ya. Nah orang sering nyebut nama saya Robin, saya bukan Robin sebab saya bukan temannya Batman, percayalah ya. Nah langsung saja Bapak Ibu, saya bukan tipikal orang yang saya ulang ini karena begini. Jangan berpikir ini datang dengan sok tahu, sok pinter, sok rohani, sama sekali enggak. Ya, saya berbagi saja sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah pagi tadi saya bicara tentang pengertian, tentang jalan Tuhan. Saya akan lanjutkan lagi enggak khotbah yang sama. Tapi saya lebih fokus pada yang disebut dengan the journey of life, perjalanan hidup kita. Nah dalam hidup ini memang kita menikmati proses perjalanan. Katakan perjalanan? Ya, orang kalau jalan jauh capek itu normal. Jalan jauh capek normal. Ya, saya kalau jalan dari sini kira-kira jalan misalnya 10 km lah ya, kira-kira mungkin ya. Ya capek. Ya, tapi jantung saya jadi bagus. Ya, saya usahakan tiap minggu saya lari 30 km. Tiap minggu saya usahakan. Tapi kadang-kala antara mimpi dan kenyataan kadang nggak nyambung ya. Tapi saya usahakan untuk kemudian begini, jalan, lari dan kemudian ya itu yang saya kerjakan. Nah, Bapak Ibu begini, jalan kalau jauh capek normal banget. Ada orang berkata begini, kita pelayanan lama Pak, kadang-kala capek. Oh iya, kadang-kala. Saya juga kadang-kala capek dalam pelayanan ya. Pak Rubin, pelayanan sudah berapa lama? Atas anugerah Tuhan lebih dari 30 tahun saya pelayanan. Atas anugerah Tuhan. Orang tanya begini, capek enggak? Kadang-kala capek juga. Apalagi yang dikhotbahin enggak berubah-ubah. Itu lebih capek lagi Bapak Ibu ya. Tapi begini, jalan jauh capek biasa. Tapi kalau orang misalnya baru turun tangga sudah ngap. Nah berarti ada dying inside itu. Ada sesuatu yang sekarat di dalam. Pernah lihat orang, baru berkeluarga sebentar capek pingin cerai. Baru usaha sebentar putus asa, baru doa sebentar kemudian begini kecewa karena belum dijawab. Nah dalam perjalanan Bapak Ibu, saya tahu ada proses yang tidak gampang memang. Ya, tapi percayalah bahwa dalam perjalanan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, proses biasa saja kok. Ya, saya kalau lihat para motivator, Bapak Ibu, saya bukan motivator, walaupun saya takut sekarang gereja banyak motivator. Saya pemberita firman saja. Ya, gak sebab gini Bapak Ibu semua, itu orang-orang yang seminar motivasi itu kan sebetulnya ngambil prinsipnya semua dari firman. Saudara mau ngomong Anthony Robbins lah, saudara mau ngomong Stephen Covey lah dengan 7 Habits-nya, saudara mau ngomong siapa lah, saya tidak akan sebutkan motivator Indonesia yang bagus-bagus lah. Tapi semua basicnya mereka ngambil dari firman. Karena memang firman itu penuntun yang kuat dalam perjalanan kita. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu begini, dalam seminar motivasi dasar ini yang pernah ikut, bayangkan orang ikut seminar motivasi bisa 300-400 juta loh. Pada prinsip firman itu. Iya kan? Sebab prinsipnya ngambil dari situ saja, dari firman. Makanya cintai firman dalam perjalanan. Karena firman berkata apa? Pasti akan terjadi. Firman berkata apa? Pasti Tuhan akan tepati. Amin. Makanya saya kembali lagi ke firman saja sudah. Nggak ke yang lain. Ya firman saja kita. Nah dalam basic motivasi kan ada berkata begini. Hidup kita diumpamakan kayak 3 benda katanya. Kayak 3 benda. Ya boleh lah, boleh. Yang pertama wortel. Yang kedua telur. Yang ketiga kopi. Terserah, saudara katanya mau pilih yang mana, katanya gitu ya. Tapi oke lah, oke ini perumpamaan bagus. Nah, untuk membuktikan 3 hal ini berbeda, caranya sederhana. Yaitu begini, panasin air sampai mendidih, cemplungkan 3 benda ini, hasilnya berbeda. Ya kan? Coba, wortel, saudara tahu wortel? Keras kan wortel. Ada orang yang kelihatannya keras di permukaan, tapi begitu kecemplung air panas, langsung lembek. Ya kan? Ya uang lah, kekuasaan lah. Saya lihat ada orang yang, kelihatannya keren-keren. Begitu disogok duit, kemudian ya kena air panas apa begitu, langsung lembek. Wortel kan? Ada orang yang kelihatannya lembut-lembut kayak telur kan. Ya kebanting pecah begitu kan. Ya kan? Begitu masuk ke air panas, langsung jadi keras. Keras hati lah, keras pride-nya lah, keras sombongnya lah, keras kepala lah dalam kehidupan. Ya kan? Karena begini, begitu masuk ke proses, kemudian begini, keras.
Nah, saya suka kopi. Pak Lukas saya enggak minta kopi loh Pak, percayalah ya. Nah, saya bukan peminum kopi yang gila kopi, enggak biasa saja. Bapak ketawa kayaknya saya minta kopi, ya enggak lah ya. Nah, gini, kopi tahu saudara, yang tahu kopi pasti tahu. Kopi itu kalau masuk air panas, yang hebat begini, tetap jadi kopi. Tapi yang hebat, aromanya wangi. Nah, saya setuju itu. Kekristenan dalam proses perjalanan Bapak Ibu, mesti begitu. Nah, saya akan memperlihatkan kita, belajarlah dari bapak orang beriman. Namanya siapa? Abraham. Oke, hidup harus dimulai dari calling memang. Makanya Bapak Ibu, lakukan apapun dalam kehidupan, harus ada dalam panggilan Tuhan. Sorry ya, berkeluarga kalau nggak ada di panggilan Tuhan, capek. Pernah nggak ada orang ributnya nggak perlu, panggil istrinya ndut loh. Janganlah, jangan panggil istri kita ndut, jangan. Ya kan? Saya ngomong sama para pria, tolong jangan panggil istrimu mama, berarti kamu anaknya. Ya kan? Panggillah sayang, atau panggil namanya. Masa dipanggil mama, berarti anaknya kan? Sebab begini, anak dan ibu tidak boleh intim. Aku kurang yakin kayaknya ini ya. Nah, saya berkata begini, dalam perjalanan Bapak Ibu, kalau kita nggak ada di calling Tuhan, pernah lihat keluarga ributnya gara-gara apa? Duit. Gara-gara yang nggak penting. Iya, karena kalau kita nggak ada dalam panggilan Tuhan, ngapain? Bisnis nggak ada dalam panggilan Tuhan, buat apa? Buat apa? Sorry, pernah lihat orang kaya, tapi berantakan. Nothing lah. Saya nggak ngukur orang sukses dari kaya lagi, Bapak Ibu. Kaya itu akibat. Makanya saya nggak mau mengejar akibat. Saya kejar tujuan dalam kehidupan. Ya, orang kalau tahu calling Bapak Ibu, lebih mengejar tujuan daripada akibat. Maafkan ya, kaya, sukses, kedudukan itu cuma akibat. Itu bukan tujuan. Pernah lihat orang kemudian begini, sukses tapi berantakan hidupnya. Percuma lah. Ya kan? Yang paling parah lagi, udah nggak sukses berantakan. Nah itu lebih parah lagi kan. Nah, calling itu penting, panggilan itu penting. Makanya orang yang keluar dari panggilan Tuhan, pasti tandanya 3. Suka menyeleweng, suka menyimpang, suka melecehkan. Kenapa orang suka menyeleweng, menyimpang, dan melecehkan? Karena nggak tahu tujuan kehidupan. Iya betul banget ya. Nah, waktu manusia panggilan pertama agak gagal. Gagal lah, Adam, namanya Adamic Covenant. Panggilan Adam itu gagal karena dia memberontak. Setelah itu manusia, umur makin menurun. Umur tertua manusia, namanya Metusalah. Memang metunya salah dia. Ya kan? Jadi Metusalah. Makanya kasih cucu kita Metusalah, boleh juga. Mungkin panjang umur dia kali ya. Metusalah usianya, umurnya panjang banget. 969 tahun bayangkan. Kenapa Metusalah mati? Katanya begini, waktu diulang tahun 969 tahun. Dia tiup lilin sejumlah itu, nafasnya berhenti. Nah, ini bercandanya teman saya, boleh juga lah ya. Teman saya bercanda begitu, ya saya setuju saja ya kan. Orang tua suruh niup lilin, Pak Lukas, 969 tahun, nafasnya putus. Karena sudah tua, mungkin giginya ikut copot kali, saya nggak tahu juga ya. Nah Bapak Ibu kembali lagi, setelah itu usia manusia dalam proses hidup makin turun akibat dosa. Makanya jangan suka berdosa. Kok nggak ada yang amin kayaknya. Nah, mesti hidup benar di hadapan Tuhan, amin. Bapak Ibu, supaya kita tetap ada dalam callingnya Tuhan. Nah Tuhan panggil Abraham. Tahu arti nama Abraham? Abraham? Loh Abraham. Abraham itu bapak yang tinggi. Awalnya dia tinggi. Tinggi kesombongannya, tinggi harga dirinya, tinggi egonya. Pernah lihat orang model begitu? Nah itu Abraham itu. Tapi dia kemudian diganti menjadi bapak segala bangsa. Abraham. Let's see ayat yang pertama dari, kok sudah keluar ayat? Ini kayaknya pendeta nih kayaknya yang dimulti. Makanya, atau nabi, saya belum menyebutkan pasal kok ya. Atau saya sudah sebutkan pasal? Belum, kok. Atau pengen khotbah saya cepat selesai, makanya ayatnya dikeluarkan. Oke, enggak lah, ampuni dia Tuhan. Enggak lah. Coba let's see Kejadian 12 ayat pertama. Bapak Ibu kok lihat saya tuh curiga ya sama saya? Pak Lukas gak curiga kan sama saya? Nah, saya layak dicurigai Pak, supaya hidup saya tetap benar. Ini benar gak orang ini ngomong dipraktekkan? Kan yang paling sukar jadi pendeta apa? Yang paling sukar, khotbah gampang kok.
Iya dong, kalau orang dipanggil pembicara, gampang khotbah. Yang sukar itu adalah melakukan yang dikhotbahkan, mengkhotbahkan yang dilakukan. Nah itu sukar. Pak, Ibu, praktek itu. Kalau cuma teori buat apa? Makanya kita disindir sama Abraham Maslow. Apa itu Kristen? Apa itu Kristen? Semua kata yang dimulai dari kata apa sih ujungnya nggak enak. Jangan bangga kalau dipuji. Ganteng sih ganteng, tapi pendengaran kurang. Kan budek itu. Tahu nggak? Abraham Maslow, tokoh psikologi ngomong, apa itu Kristen? Kristen orang-orang yang mengajarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang dia sendiri tidak pernah alami, diajarkan pada orang-orang yang orang-orangnya juga tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu tentang orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman itu. Saya tahu bingung, apalagi yang belum makan pagi. Saya ulangi sekali lagi ya, saya tidak mau ulang 3 kali, panas dalam saya. Apa itu Kristen? Kristen orang-orang yang mengajarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang dia sendiri tidak pernah alami, diajarkan pada orang-orang yang orang-orangnya juga tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu tentang orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman itu. Nggak usah tepuk tangan. Soalnya pikir saya ditepuin tangan semakin semangat, nggak ada urusan. Itu kan kayak orang nerbangkan merpati ditepuin tangan semangat. Enggak, saya bukan badut lagi Bapak Ibu ya. Nah, maksud saya begini, saudara tepuk tangan karena mungkin dengar kata-kata begitu. Itu sindiran, jangan ditepuk tangani. Saya begitu baca itu Pak, saya langsung mau banteng bukunya loh, marah kudus. Kan pendeta marahnya harus ditambahin kudus. Saya ngomong, nyinggung ini. Tapi begitu mau marah, Roh Kudus ngomong, nggak usah marah, nanti tensimu naik. Udah praktekkan saja firman. Amin. Iya dong. Kalau saudara tidak praktek firman di perjalanan hidup, mati, terlunta-lunta. Saya nggak kuat. Sudah pikir pelayanan gampang, tanya Pak Lukas. Oh iya, makanya istri saya itu orang kuat banget. Dia harus tampung semua keluhan saya. Oh iya, yang membuat saya bertahan sampai hari ini. Sudah pikir saya suka cari-cari pelayanan? Enggak. Kalau Tuhan tidak percayakan, saya tidak akan bergerak. Saya tidak cari-cari lah. Oh Pak Lukas, saya pas di Surabaya ini jadwal, boleh nggak ngisi Goshen? Enggak lah. Nah kalau Tuhan percayakan kan jadwal bisa berubah loh kalau Tuhan tidak percayakan. Beberapa kali bayangkan, saya mesti pergi ke luar negeri untuk acara-acara tertentu. Tiba-tiba sakit, kena DBD bayangkan. Visa sudah, isu tiket. Di Kanada bayangkan, mesti batal. Teman-teman bercanda begini, pendeta macam mimbar kalah sama nyamuk, coba bayangkan. Ya tapi kan gimana? Dokternya ngomong begini, Pak Rubin jangan berangkat loh, saya sayang Bapak. Sebab DBD itu kalau di luar negeri, susah itu dokternya. Udah kalau demam berdarah jangan dibawa ke Singapura. Puskesmas Cengkareng lebih jago Bapak Ibu. Ya kan, kita biasa digigitin nyamuk, orang Singapura kan nggak tahu digigit nyamuk lagi. Ya kan? Coba sudah, nggak bisa. Orang bisa planning, kalau Tuhan nggak ada dan terlibat bersamanya, susah berantakan semuanya. Loh kok kurang yakin Bapak Ibu? Makanya dalam calling Tuhan, ayo dalam perjalanan ada dalam panggilan Tuhan. Nah ini dia. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sana saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. 3 sampai 4 mungkin. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan apa? Mendapat berkat. Saya suka ayat berikutnya. Ya, ketaatan itu perlu cepat. Taat itu harus segera Bapak Ibu, jangan tunda ketaatan. Sorry ya, orang yang menunda ketaatan yang tertunda itu berarti pemberontakan penuh. Separuh taat itu bukan taat. Taat itu total 100%. Saya ulangi lagi. Menunda ketaatan itu pemberontakan penuh. Separuh ketaatan itu pemberontakan penuh. Taat itu harus cepat. Saya kadang-kadang ibu-ibu ngajar anaknya nggak taat. Mau mendisiplin anaknya saja pakai ngitungan. 1, 1,5, 1/3/4. Itu namanya delay itu, jangan. Ajar anak disiplin. Taat itu segera. Jangan menunda ketaatan. Saya suka. Lalu pergilah Abraham. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran.
Nah, dalam perjalanan yang pertama adalah begini. Kita mesti menemukan yang disebut dengan begini. The journal of our identity. Bahwa kita dalam perjalanan harus menemukan identitas kita siapa di dalam Tuhan. Katakan identitas. Orang kalau tahu identitas tidak bingung. Orang bingung tidak ketipu. Orang ketipu tidak akan kalah. Kenapa orang kalah? Karena gampang ketipu. Kenapa orang ketipu? Karena bingung. Kenapa orang bingung? Karena tidak tahu identitas. Siapa tidak tahu identitas? Pasti bingung. Siapa bingung? Pasti ketipu. Siapa ketipu? Pasti kalah. Siapa kalah? Pasti ditaklukkan. Orang ditaklukkan karena gampang dikalahkan. Orang gampang dikalahkan karena gampang ketipu. Orang ketipu karena bingung. Orang bingung karena tidak tahu identitas. Pernah lihat orang, belum ngomong saja wajahnya bingung. Oh iya, saya tidak mau identitas saya nggak jelas. Sebab yang saya tahu ini, identitas kita ada dalam firman Tuhan. Makanya jangan bangun identitas di atas mobil. Mobil bisa hilang, stres kita. Ya. Jangan bangun identitas di atas yang lain. Beberapa orang mempertanyakan saya, Pak Rubin, kenapa ada pendeta hebat bunuh diri? Belum lama ini. Kira-kira sebulan yang lalu, bayangkan. Pendeta luar biasa, punya foundation, pelayanan orang miskin. Bunuh diri. Kenapa ada seorang WL hebat, lagu-lagunya mendunia, bayangkan. Sekarang tinggalkan Tuhan, tidak percaya Tuhan. Loh, kita sering ditanya begitu. Why? Karena saya menyadari ini, panggung, kedudukan, acara tidak membuat orang kuat. Kalau tidak menemukan identitas siapa sesungguhnya dalam Tuhan. Yang saya tahu Bapak Ibu, yang saya tahu, identitas kita itu luar biasa dalam Tuhan. Ya. Saudara begini, jangan jual identitas kita, percayalah. Identitas kita siapa sih? Oke, Galatia 4 ayat yang kelima, coba kita lihat. Maaf saya kalau teriak-teriak tidak marah loh Bapak Ibu, percayalah. Saya baik kok. Enggak, ke beberapa wajah kayaknya agak curiga masih sama saya. Mungkin pertama datang kali Pak ya. Sudah agak lama. Saya datang ke Goshen terakhir zaman Indonesia perang sama Belanda loh coba. Jadi lama banget. Enggak, maksudnya belum sampai ke segitu. Itu sekian tahun yang lalu. Lama enggak datang. Coba. Sudah tahu istilah penebusan itu istilah bisnis. Istilah penebusan itu jangan diistilahkan agamawi. Agamawi itu ada capek. Tuhan tidak bikin roh agamawi loh. Iya dong, agamawi itu main permukaan tapi tidak di kedalaman. Mainnya kesan saja, nggak di kedalaman. Makanya saya mau hidup apa adanya kok. Sorry ya, aktualisasi penyembahan agamawi itu selalu hanya pada nyanyi, tapi tidak di kehidupan. Loh, saya suka nyanyi. Oh iya, saya nyanyi. Saya lumayan lah nyanyi nggak falas. Saya bisa main musik lah, walaupun nggak sejago tim musik. Saya dulu mantan tukang pukul, karena drummer. Loh, kan drummer mantan tukang pukul Pak, pukul-pukul drum. Ya saya drummer, saya ngajar drum dulu. Saya les drum, saya sekolah, saya ngajar. Makanya sekarang beberapa drummer, ya sahabat saya, yang keren-keren drummer, yang deket sama saya salah satunya Echa Sumantri. Saudara yang suka musik, wah Echa, jago Echa. Anaknya Billy Sumantri kan, legend beliau kan. Ya. Nah, tapi kan begini, saya selalu ngomong sama para penyembah, pemusik yang saya dekat. Aktualisasi kita bukan hanya nyanyi saja. Oh nyanyi boleh, tapi di kehidupan bagaimana? Loh, iya kan? Karena ini identitas Bapak Ibu. Kalau tahu yang di kedalaman, lain Bapak Ibu. Karena saya tahu siapa saya, maaf, saya tidak akan makan sampah. Saya tahu diri saya kok, walaupun saya sederhana, saya nggak punya apa-apa, saya tahu, saya nggak mau sembarangan. Kok makan sampah? Ya berapa banyak orang, uangnya orang dimakan, istrinya orang dimakan, potensinya orang dimakan, kedudukannya orang dimakan, itu kan makan sampah. Loh, iya kan? Karena saya tahu siapa saya tidak akan cengengesan di hadapan Pak Lukas, kemudian saya nusuk Pak Lukas, enggak lah. Iya dong, karena saya tahu siapa saya kan. Saya sadar, saya tahu siapa saya dalam Tuhan. Makanya istilah penebusan itu istilah bisnis. Tahu nggak? Investor nggak mungkin menebus sesuatu kalau sesuatu itu tidak berharga. Kenapa ada pengusaha kemudian begini, beli tanah? Karena dia berharap dari tanah itu dapatkan profit. Nah makanya kalau Tuhan tebus kita, berarti yang pertama kita berharga. Yang kedua Tuhan berharap profit dalam hidup kita. Profitnya bukan uang. Profitnya apa?
karakter. Profitnya apa? Jiwa-jiwa yang kita bawa. Makanya saudara itu berharga. Sorry, pernah lihat orang jual dirinya murahan? Karena dia rasa dirinya murahan. Semua yang dianggap murah, pasti murahan. Semua yang dianggap gampangan, pasti gampangan. Makanya tempat di mana orang membuang uang gampangan, pasti dapatnya uang gampangan. Hilangnya gampangan. Ya. Wah, knowing our identity in Christ Jesus. Yang saya tahu Alkitab berkata begini, mari baca umat yang diberkati, 2-3. Ia diutus untuk menebus mereka. Yuk baca sama-sama. Yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima. Yang setuju katakan? Yang saya tahu. Anak kerja bukan untuk duit. Anak kerja untuk kehormatan papa. Anak menyembah bukan di panggung agama. Anak menyembah pada kesadaran siapa bapaknya. Jangan beritahu yang lain, khusus kalangan sendiri. Enggak, saya beritahu. Warisan bapak hanya turun pada anak. Maaf ya, budak enggak pernah terima warisan. Makanya kalau masih diperbudak, yuk bertobat. Pak, tapi dia kaya, enggak ada urusan. Kaya boleh, punya karunia menikmati enggak? Saya duduk dengan pengusaha kaya. Kaya. Harusnya McDonald itu punyanya dia. Tapi karena politik diambil waktu itu anak, sama anaknya wapres. Tapi sekarang McDonald udah dibeli sama Sosro kan. Ya, sudah tahu dia duduk sama saya. Tinggal di kawasan Pondok Indah. Pondok Indah, bayangkan. Rumahnya tidak terlalu gede persalamannya. 1,3 hektar. Belakangnya sungai. Tanamannya palem semua. Dari Papua, dari luar negeri, ditanam di situ. Pohon banyak banget. Udah. Kecapi lah, buah kecapi tahu ya. Nangka, kemudian rambutan, durian. Wih, pada jatuh. Matang dari pohon, gak ada yang ngambilin. Wih, tiba-tiba kita ngobrol di poolnya dia. Bayangkan, sambil minum kopi. Tiba-tiba biawak muncul. Itu persis kayak Animal Planet program loh, coba bayangkan. Orang ini Bapak Ibu, nguasai catering untuk perusahaan minyak besar di Indonesia. Bayangkan, bisnis ke Iran tahun 80-an. Itu waktu itu airport masih di Kemayoran. Saudara yang Jakarta pasti tahu. Masih di Kemayoran itu dulu. Belum di Halim, sebelum Halim. Jadi kira-kira tahun 70-an itu dia sudah terbang ke Iran. Orang bisnis ke Iran zaman itu hebat. Karena dia ternyata beli karpet, handmade, yang harganya puluhan ribu US dollar waktu itu. Bayangkan, tapi anak saya imannya kuat, diinjak-injak karpetnya. Anak kecil kan begitu kan, karena nggak tahu Pak. Memang kalau nggak tahu itu luar biasa sih. Sampai dia ngomong sama saya, tolonglah Pak Rubin anaknya itu diambil. Lu kenapa? Mahal itu Pak. Anak saya kan nggak ngerti. Saya pikir masa mahal sih Pak? Saya duduk nggak terbang karpetnya. Saya pikir kalau mahal kan terbang kayak Aladin begitu Pak. Ternyata nggak juga. Tapi tahu nggak? Dia stres Bapak Ibu, stres. Mau bunuh diri beberapa kali, terikat obat penenang, Lexotan namanya, penenang jantung. Dia teriak-teriak sendiri, bayangkan. Bapak pikir ini bikin saya semua bahagia? Enggak, itu konseling paling enak. Dia tanya, dia jawab sendiri. Tiba-tiba lari ke dapur, saya pikir mau ngambil pisau Pak. Saya basaro terus. Beceng 2 Pak, pistol 2. Dia bawa, karena ketakutan. Enggak ada yang mengejar tapi ketakutan. Kan kasihan. Identitasnya dia taruh pada uang. Istri tinggalkan dia, anak tinggalkan dia. Tiba-tiba bawa 1 karton dus aqua itu Pak, banteng di depan saya. Bapak pikir ini bikin saya bikin bahagia? Enggak, terbuka itu kardusnya. Saya kaget, surat tanah. Sayangnya dia tarik lagi. Enggak coba dilempar ke saya 5 apa-apa, saya langsung tangkap Pak. Tapi dari situ saya berkata, sekarang lain Pak, sekarang lain. Punya persekutuan. Oh lain Pak. Orang kalau tahu identitas, beda memang. Nah saya beritahu, identitas kita ditaruh di mana? Coba kita lihat ayat yang kedua dari Kejadian 12 tadi. Masih bersama saya ya? Ya, pada titik ini saudara menangkap sesuatu? Loh, pada titik ini saudara menangkap sesuatu? Saya berharap Roh Kudus akan terjemahkan kita. Udahlah, kalau belum punya enggak usah iri. Kalau sudah punya enggak usah sombong.
Hidup identitas jangan dibangun di atas yang lain. Yang lain itu bisa hilang. Mobil bisa hilang, kedudukan bisa hilang, rumah bisa hilang, perusahaan bisa hilang. Deposito bisa hilang, keamanan di luar bisa hilang. Bisa. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan bangsa kita. Apakah kita akan aman terus begini? Nggak pesimis, Pak. Oh iya dong, kita nggak tahu terjadi apa yang ada di dunia ini. Orang pikir Hong Kong tenang dan sebagainya. Sampai sekarang, until now, Hong Kong ribut terus. Orang berkata tempat yang aman, nggak ada. Tempat yang aman cuma satu saja. Mesti ada di identitas yang benar. Nah ini dia, Tuhan berjanji pasti menepati. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan berjanji memberkati engkau, gampang. Membuat namamu masyhur, gampang. Akan menjadi berkat, iyalah. Tapi janji pertama kan aneh. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Anehnya begini, Abraham usia 75 tahun. Punya anak belum Bapak Ibu? Dari mana itu? Ya kan? Tapi ini janji Tuhan. Makanya Bapak Ibu bangun identitas di atas dasar janji Tuhan. Jangan yang di lain. Saya mau membangun identitas di atas dasar janji Tuhan. Karena Tuhan kalau berjanji pasti tepati. Tuhan tidak pernah ingkari. Gak percayalah Bapak Ibu. Bahkan nanti Abraham itu punya anak di usia 100 tahun. Sarah melahirkan di usia 90 tahun. Aneh kan? Kakek nenek melahirkan, makanya aneh coba. Itu kan instrumen listriknya sudah nggak ada. Tahu ya, adrenalinnya sudah gimana? Nenek 90 tahun, kakek 100 tahun melahirkan, bayangkan. Mau di strum juga sudah susah itu. Makanya saya bilang begini, kalau ada nenek mengandung, tolong jangan dihakimi. Sarah juga mengandung, cuman kebangetan yang menghamili. Yuk, Bapak Ibu. Jangan hanya cuman, oh iya, Pak Rubin suka bercanda. Enggak, pikirkan bahwa yang mustahil itu mungkin bagi Tuhan. Yang tidak mungkin, itu mungkin bagi Tuhan. Yang mustahil, itu mungkin bagi Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan bercanda loh. Orang ngomong no, enggak masuk akal. Di luar logika. Nenek mengandung melahirkan. Dari mana itu? Makanya Tuhan kalau janji percayalah. Jangan membangun identitas di atas yang lain. Identitas dibangun pada janji Tuhan. Janji Tuhan janji yang murni. Janji Tuhan janji yang iya dan amin. Janji Tuhan pasti ditepati. Saya bilang begini tidak megalomania. Saya alami. Pak Rubin kok kadang Tuhan lambat ya? Enggak apa-apa, tapi kan enggak pernah terlambat. Kalau manusia sudah lambat, terlambat melulu. Makanya ikut Tuhan paling enak, deg-degan tapi nikmat. Deg-degannya itu yang asik. Ya, yakin Bapak Ibu, kembali identitas kita dibangun pada janji Tuhan. Sebab yang kedua, Tuhan itu kalau janji, yang kedua, pasti dia melengkapi. Tujuannya untuk apa? Nah ini yang disebut dengan the journal of purpose in our life. Perjalanan kita itu didasarkan pada janji Tuhan. Saya mau tanya buat Bapak Ibu, tolong yang tahu, di Ur Kasdim itu pekerjaannya Abraham apa? Oh, di Ur Kasdim pekerjaannya Abraham apa? Bikin berhala. Kaya raya dia. Ya, berhala itu apa? Sistem nilai di pikiran di mana sesuatu melebihi Tuhan. Orang kalau bikin berhala idol, berarti dirinya imam berhala itu. Makanya waktu Tuhan berkata, pergilah kamu dari sana. Pergi itu, identitasmu bukan di situ. Jangan loh, berhala itu tidak harus ada barangnya, Bapak Ibu. Kesombongan bisa jadi berhala loh. Oh ya, mobil bisa jadi berhala. Berhala itu begini, kalau itu disentuh kita marah, itu berhala. Hobi bisa jadi berhala. Pelayanan bisa jadi berhala. Oh, mimbar ini bisa menjadikan saya dan Pak Lukas menyembah mimbar ini loh kalau nggak hati-hati. Makanya dari tadi saya menjauh dari mimbar. Nah, sama begini Bapak Ibu tahu, ada banyak orang bersembunyi di balik mimbar, hidupnya tidak ketahuan. Cuman kelihatan perform agamanya saja. Tapi ternyata curang, nggak jujur, licik dalam kehidupan. Makanya mimbar bisa jadi berhala. Di mana orang bisa menegakkan kekuasaan di situ. Saya nggak mau.
Makanya saya itu kalau dipanggil pastor paling, yang dekat sama saya. Yang dekat saya selalu ngomong, jangan panggil saya pastor lah, udah. Kalau kamu seusia sama saya, panggil saja nama Rubin. Kalau anak-anak yang dekat saya paling tahu Pak, dia panggil saya kakak, dia panggil saya abang, dia panggil saya, panggil saya ko misalnya. Panggil saja. Makanya betul, atributnya nggak terlalu berat Bapak Ibu. Kalau dipanggil pastor itu terlalu berat. Saya bisa duduk sama mereka, saya bisa minum kopi sama mereka, saya bisa gelitikan sama mereka. Dan itu urapan nggak hilang Bapak Ibu. Saya nggak mau jadi pendeta yang untouchable. Wong Tuhan saja gampang disentuh, kok masa kita nggak gampang disentuh? Ya kan? Memang kadang-kala ketemu pendeta susah. Waiting list 3 bulan. Orangnya belum konseling sudah mati. Nah, saya nggak mau jadi pendeta yang enggak lah, nggak ada beban terlalu berat buat saya. Saya itu cuma hamba kok. Loh, mau makan di mana, tinggal di mana, naik apa, terserah saja. Ya, orang kalau putuskan tidak jadi dirinya, tidak jadi siapa-siapa dan bukan punya apa-apa, paling ringan bebannya. Nggak harus kok dalam kehidupan, Pak Rubin ngalami godaan, ya ampun. Kadang-kala orang panggil saya, udahlah Pak naik bisnis kelas, mau tinggal di hotel mana, isi semuanya, disep kayak raja. Jangan, saya hamba. Gak ada klasifikasi, pendeta kota, pendeta desa, pendeta senior, pendeta, ya ampun, enggak. Buat saya loh Bapak Ibu, tapi putuskan itu enggak gampang Bapak Ibu. Makanya beberapa orang yang dekat dengan saya tahu, saya kalau dimintain foto paling nggak mau Bapak. Udah nggak usah pakai foto saya ini, nggak ganteng, nanti marketnya jadi kurang. Loh, saya ngajar di Indonesian Idol Bapak Ibu, karena teman-teman itu kan semua panitia teman saya. Ngomong gini, Pak Rubin tolonglah ini, para penyanyi ini di train. Sebab begini, ada orang begitu naik sedikit lupa diri. Jadi saya train mereka. Cuman mereka ngomong gini, Pak Rubin boleh gak shoot-shoot di televisi? Jangan. Nanti iklannya turun. Sebab saya nggak ganteng. Saya udah, ya enggak lah. Jadi begini, kalau tahu identitas Bapak Ibu, hidup enggak berat Bapak Ibu. Amin. Oh, pertempuran begini gampang? Enggak lah. Ya ampun, ada orang nggak disapa saja kepahitan seumur hidup, dilirik cecak gampang marah. No. Kalau kita tahu ide, tapi saya ngomong begini bukan hidup murahan loh. Sorry ya, maafkan saya baik sama semua orang. Tapi saya putuskan nggak ada orang yang bisa beli hidup saya. Hanya Tuhan yang bisa beli hidup saya. Saya yakin Pak Lukas menangkap sesuatu, saya yakin Pak. Karena gini Pak, godaan kita nggak gampang. Saya lihat cara Bapak serve tadi, tulus apa adanya. Bayangkan saya di kamar kecil ditungguin Pak Lukas loh. Baru kali ini pendeta begitu. Tapi percayalah kita normal kok. Dia Bu maafkan saya suka bercanda Bu. Ya kan? Pak Lukas tungguin saya kasih tisu, ya ampun. Saya berkata Pak sudahlah Pak. Saya ini hamba kok. Saya nggak ada apa-apanya. Saya nothing. Nggak ada yang saya banggakan. Yang saya banggakan cuma satu, identitas saya dalam Tuhan. Nah kalau Tuhan janji, Pak saya masih boleh nggak? Masih ada waktu nggak Pak? Sebentar, 5 menit lagi, ya ampun. Memang Goshen punya waktu beda sama di luar ya Pak ya, lebih cepat kayaknya. Oke. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, after that kita akan selesai. Oke. Proses biasa. Yang main piano boleh maju ke depan nggak? Tolong ya, yang main piano. Udah. Ciri gereja karismatik kalau pemain pianonya sudah maju ke depan itu khotbah mau selesai. Nah kalau nggak selesai biasanya singers maju semua. Nah itu pendeta diusir dari panggung itu. Sebelum saya diusir, saya tahu diri lah. Puluhan tahun kita pelayanan tahu lah begini-begitu. Gerakan orang apa, lihat jam tangan, apa sih kita tahu semua sudah ya. Nggak perlu karunia kenabian lah. Orang mulai gelisah, kita tahu lah. Udahlah kita punya pengalaman. Nah ini. Karena kuasa ilahinya yang dahsyat telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya mulia dan ajaib. Bapak Ibu takut apa? Dalam perjalanan Tuhan menyiapkan semua fasilitas yang terbaik. Kurang mantap. Semua fasilitas yang terbaik
Sudah diberikan buat kita. Yang setuju katakan amin. Tapi orang pikir begini, fasilitas yang hebat-hebat saja. Sorry ya, pencobaan itu termasuk fasilitas. Kata pencobaan berasal dari kata Greek namanya parismas. Ditekan dari luar supaya isi di dalam keluar. Oh iya. Orang itu kelihatannya baik-baik di gereja. Lipstiknya saja ibu-ibu tulisan haleluya. Yang pria giginya praise the Lord. Coba ditekan dalam hidup, keluarnya apa? Itu ketahuan kualitas. Tahu? Miles Munroe, reference Miles Munroe. Baca bukunya dia About Kingdom. Itu buku terbaik yang menurut saya ditulis. Baca bukunya Miles Munroe. Almarhum, kecelakaan pesawat sama istrinya. Dia tinggal di Bahama Island. Saya kehilangan dia. Orang hebat. Dia adalah konsultan banyak negara, termasuk Malaysia. Minta dikonsultasi tentang pemerintahan. Satu kali dia ketemu Nelson Mandela. Sudah tahu Nelson Mandela? Satu-satunya orang kulit hitam yang kemudian menjadi presiden Afrika Selatan. Waktu itu sistem apartheid. Bayangkan, orang kulit putih, sorry ya, ketemu orang kulit hitam, langsung ludahi. Wah itu ngeri, setannya ngeri di Afrika waktu itu. Orang ini dipenjara 20 tahun. Begitu salaman sama Miles Munroe. Miles Munroe kaget, tangannya kayak batu. Persis kayak itu, anggotanya Fantastic Four. Yang jadi batu itu Pak. Serius Pak, tangannya kayak batu. Tapi begitu salaman, tahu nggak? Ini yang dia katakan. Saya rasa ada hadirat kasih yang kuat mengalir. Mengalir menjamah Miles Munroe. Sebab ternyata orang ini dibuat stres sama pemerintahan apartheid. Tiap hari suruh kerja apa? Pukulin batu dengan batu. Supaya dia hilang ingatan. Tapi ini yang dia katakan. Saya tiap hari pukulin batu dengan batu. Tangan saya mengeras. Tapi hati saya melembut. Karena kasih Tuhan. Sementara banyak orang sekarang medicure, manicure, cure apa gitu. Tangannya lembut, tapi hatinya keras. Kita mainan permukaan. Orang ini tangannya keras. Tapi hatinya lembut. Sudah tahu begitu dia naik jadi presiden. Semua orang kulit hitam ngomong, ini waktu balas dendam. Bantai mereka gantian. Tahu nggak? Dia gebrak meja. Menangis dan berkata, lawan kebaikan. Lawan kejahatan dengan kebaikan. Stop cara kerjanya setan. Dia putuskan Afrika. Berdamai rekonsiliasi. Afrika tidak main-main sekarang. Kirim banyak utusan Injil ke seluruh dunia. Termasuk ke Timur Tengah. Kita punya jaringan misi ada di mana-mana. Saya melihat sekarang luar biasa Afrika. Sudah tahu gara-gara siapa? Tuhan pakai orang ini. Nah tujuannya apa? Dalam perjalanan. Tujuannya Tuhan melengkapi kita yang kedua ini. Saya tutup dengan ayat yang keempat. Ini tujuannya. Dengan jalan itu. Jalan kan. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Supaya olehnya, baca sama-sama jemaat Kosion yang diberkati, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Kodrat ilahi, katakan kodrat ilahi. Jadi perjalanan kita adalah menemukan tujuan yaitu kodrat ilahi, karakter Kristus. Makanya mau susah mau senang Bapak Ibu udah gak usah ngomel. Kita punya tujuan supaya kita serupa dengan Kristus. Sorry ya, ibadah, semua khotbah kalau tidak mengajak orang serupa dengan Kristus, percuma. Saya sekarang kalau muridkan orang tidak mau begini, mengajak orang ke saya, mengajak orang ke Kristus. Jangan bawa orang ke kita, bawa orang ke Kristus. Supaya keserupaan dengan Kristus terjadi dalam hidupnya. Tuhan memberkati saudara.